Shalom. Good morning, my beloved students. How are you today? I hope you in good health. Today, in thematic lesson, you will guide by Teacher Tina. Welcome. Okay, student. Before we start our lesson, I invite you to pray. Let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have done in our daily life until this morning. God, now we want to start our study. Please guide us, help us to understand all of this topic of thematic today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, my student, kita akan masuk pada pembelajaran 3. But before that, please nih yang belum subscribe, yang belum like, subscribe ya channel Teacher, supaya Teacher Tina juga makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, student, hari ini kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus. Nanti ada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pastikan kamu sudah mempersiapkan buku kamu ya. Tematik tema 6A dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup. Dengan subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 3 mencakup IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, ada gambar nih. Gambar tumbuhan ya. Iya, ada gambar tanaman kunyit, ada tanaman bambu, dan tanaman cocor bebek. Menurut kamu apa saja ya manfaat tumbuhan bagi kita? Ya, benar sekali, ada banyak ya. Contohnya kunyit, tanaman kunyit bisa dipakai sebagai tambahan penyedap makanan ya, atau untuk bumbu makanan, bisa juga sebagai obat. Kemudian ada daun cocor bebek, bisa digunakan daunnya untuk obat herbal. Ada juga tanaman bambu bisa dipakai untuk keperluan bangunan ya dan lain sebagainya. Nah, karena memang tanaman itu sangat bermanfaat, nah mungkin di sekitar kamu juga ada banyak jenis tanaman ya. Kamu bisa memperhatikan dan mungkin bisa menanyakan kepada orang tua, ini manfaatnya apa, Ma? Apa manfaatnya, Pa? Gitu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Hari ini kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Masih ingat pada pelajaran sebelumnya? Apa itu perkembangbiakan generatif? Good job, that's right. Generatif ya, kalau generatif itu terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Nah, vegetatif itu sendiri pada tumbuhan dibagi 2, Nak. Yang pertama adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya, ya, secara alami tanpa bantuan manusia. Kalau vegetatif buatan, teacher, terjadi dengan bantuan manusia. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kita masuk pada vegetatif alami. Yang pertama ada dengan cara bertunas. Nah, dengan cara bertunas ini, tunas itu pada umumnya tumbuh pada ruas batang, bisa juga ketiak daun,
dan ujung akar. Contohnya apa? Ada tanaman pisang. Tanaman apa lagi? Tanaman bambu. Apalagi? Tebu. Seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah dengan cara tunas adventif. Berarti masih tunas juga ya. Bedanya adalah kalau tunas adventif itu tunasnya muncul di bagian tumbuhan lainnya. Misalnya pada bagian daun dan akar. Wah, unik ini ya. Contohnya itu bisa kita lihat pada tanaman cocor bebek, kemudian sukun, cemara, dan tanaman kesemak. Yang berikutnya adalah dengan cara umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Jadi pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Nah, jika umbi tersebut ditanam, nanti akan tumbuh dia tumbuhan baru. Contohnya bisa kamu lihat pada tanaman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan juga bunga bakung. Yang berikutnya dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang ini, cara perkembangbiakannya, batang itu tumbuh di dalam tanah. Jadi batang tanaman itu tumbuh ke dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi, berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ya, contohnya apa, teacher? Bisa kita lihat pada tanaman kentang, talas, dan ubi jalar. Kita lihat berikutnya, masih di vegetatif alami ya. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar ini merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, ini mirip seperti umbi batang tadi ya. Bedanya adalah kalau pada umbi batang itu, batangnya yang berada ke dalam tanah lalu menggembung berisi cadangan makanan. Nah, kalau umbi akar, akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat pada tanaman wortel, bunga dahlia, bengkoang, lobak, ataupun ubi jalar. Yang berikutnya ada akar tinggal atau rhizome. Bisa juga disebut dengan rimpang ya. Rhizome ini merupakan batang yang secara keseluruhan tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Jadi dia tumbuh mendatar, tapi di bawah permukaan tanah. Nah, bentuk rhizome ini pada umumnya menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang. Nah, dia menyerupai akar, tapi ciri-cirinya seperti batang. Tahu ya ciri-ciri batang ya? Seperti berbuku-buku dan mempunyai tunas-tunas. Tunas tersebut yang dari ketiak sisik inilah yang berkembang. Contohnya tanaman lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur.
Kemudian mari kita lihat vegetatif buatan. Tadi apa vegetatif buatan? Ya, vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama dengan cara stek. Stek ini bisa dilakukan dengan cara menanam langsung bagian tumbuhan tertentu seperti batang atau tangkai atau daunnya. Jadi dipotong batang itu, lalu ditanam langsung ke dalam tanah dengan cara potongan runcing. Nanti akan muncul akar dan tunas. Yang berikutnya adalah dengan cara mencangkok. Untuk apa sih tujuan mencangkok? Ya, untuk mendapatkan individu baru, sifatnya sama persis dengan induknya. Nah, jadi jika kamu nih punya, mungkin kamu di pekarangan rumah punya, misalkan mangga ya, tanaman mangga. Dan buahnya itu sangat-sangat manis, sangat baik ya, tidak ada yang busuk. Jadi mungkin kamu berpikir, bagaimana caranya supaya bisa ditanam lagi, tapi persis dengan yang ini yang sudah ada. Maka bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Adalah dengan cara menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Jadi ingat, menggabungkan batang atas dan batang bawah dari dua tumbuhan yang sejenis. Ya, harus sejenis. Tidak boleh nih misalnya, teacher, saya mau ngambil batang atas bagian jambu, batang atas jambu, terus batang bawah bagian mangga. Tidak boleh, harus yang sejenis. Lalu digabungkan, lalu diikat. Nanti akan tumbuh tunas baru. Lalu yang berikutnya adalah dengan cara okulasi atau menempel, yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas. Ya, jadi mata tunas dari tumbuhan yang berbeda tetapi dengan tumbuhan sejenis ya. Lalu ditempelkan ke batang tanaman yang lain. Oke. Nah, di buku juga ada penjelasannya. Teacher minta nanti kamu tandai, di garis bawahi yang penting-penting untuk kamu bisa baca-baca kembali ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah dengan cara merunduk, yaitu menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, jadi batang tanaman itu dirundukkan masuk ke dalam tanah. Nanti akan ada muncul akar dan tunas-tunas baru. Nah, ini bisa dilakukan pada tanaman stroberi bisa, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Sampai di sini bisa paham ya anak-anak teacher? Teacher harap kamu rajin membaca buku ya nak ya, tandai hal-hal yang penting, oke? Nah, tadi kita sudah belajar bahwa di Indonesia itu terdapat beragam tumbuhan yang bisa dibudidayakan secara vegetatif maupun generatif. Salah satunya adalah tanaman cengkeh yang merupakan rempah-rempah khas negara kita ya. Ini juga harus kita jaga kelestariannya. Nah, di dalam buku kamu pada halaman 24 terdapat sebuah teks tentang cengkeh kaya manfaat. Kita mau menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Ya. Bagaimana masih ingat menemukan ide pokok? Iya, dibaca dulu keseluruhan. Pada tema-tema sebelumnya atau di kelas 5 kamu sudah belajar jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif dan paragraf campuran. Kalau deduktif di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, dan campuran berada di awal dan di akhir. Nah, kalau kamu baca nanti teks cengkeh kaya manfaat, kita bisa menemukan bahwa paragraf ke-1 itu merupakan paragraf deduktif. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat juga merupakan paragraf deduktif. Nah, nanti kamu bisa baca lagi ya. Tandai kalimat utama pada setiap paragrafnya. Oke.
Anak teacher, demikian untuk pembelajaran 3. Teacher minta kamu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 26, nomor 2 dan 4 saja ya. Teacher harapkan kamu menulis dengan rapi, tulisannya jelas dibaca, oke? Kan pada pembelajaran 4, mencakup PPKN dan Bahasa Indonesia. Kita lanjut pada pembelajaran 4 ya. Buka halaman 28. Oke, sudah dibuka bukunya ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, teacher? Menjelaskan contoh pengamalan Pancasila, sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan kesimpulan laporan. Dan sikap yang perlu kamu kembangkan adalah peduli dan mampu bertanggung jawab. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, hari ini kita mau melihat apa-apa saja sih contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kamu bisa baca dan lihat buku kamu di halaman 28 dan 29 ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa ya lambang sila ketiga Pancasila? Benar sekali, pohon beringin. Jangan lupa loh. Ingat ya, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, jadi contoh pengamalannya yaitu memiliki rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Mampu mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Jadi, meskipun kita beragam suku, agama, kebudayaan, tetapi kita harus bisa mengembangkan semangat persatuan. Kemudian berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku dan agama ya, tidak pandang bulu. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian kerjasama dengan suku dan umat agama lain. Lalu kita harus bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa bangga? Menggunakan seragam sekolah dengan baik dan benar. Kemudian ketika melakukan upacara, hormat bendera kita benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saling menghormati warga negara berbeda suku, agama, dan golongan. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Berikutnya, di sini ada 4 gambar nih. Teacher tidak ada berikan penjelasannya. Mari kita lihat dari keempat gambar ini, gambar mana saja yang menunjukkan contoh pengamalan sila ketiga. Ayo, tadi sudah teacher paparkan. Yang mana? Gambar nomor keberapa? Benar sekali, yaitu gambar nomor 1 dan 4. Benar. Yaitu suasana anak-anak dalam perayaan 17 Agustus ya. Ada perlombaan, kemudian ada gambar keempat, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, benar sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat kesimpulan ya. Sudah bisa membuat kesimpulan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kesimpulan laporan. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu ide pokok dari teksnya. Lalu mencatat kata kunci dari setiap teks itu. Kemudian yang terakhir, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci pada teks tersebut. Oke. Nah, pada halaman 30 di situ terdapat teks budidaya tomat di pegunungan. Nah, kamu boleh mencari ide pokoknya dari setiap paragraf. Lalu apa kesimpulan dari setiap paragraf tersebut? Coba dilakukan secara mandiri saja ya. Baiklah anak-anak teacher, demikian pembelajaran 4.
Teacher minta kamu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 32. Nomor 1 dan 2. This is the end of our lesson today. I hope you stay healthy, stay at your home. And then tetap semangat ya, tetap walaupun belajar di rumah. God bless you.